Abraham ikut bersukacita seperti yang dirasakan Bella atas kelahiran adik yang sudah sangat lama dinanti-nantikan. Nah, tentunya orang tua Bella juga sangat bahagia atas hadirnya anak yang mereka nantikan. Hal ini sangat berbeda dengan orang Israel yang beratus-ratus tahun menantikan kelahiran Mesias. Aneh sekali apa, Mesias yang dinanti-nantikan sudah berada di hadapan mereka. Justru ditanya, apakah engkau Mesias anak Allah atau bukan? Betul. Sekalipun Mesias menjadi penghibur bagi orang Israel dan banyak perkara besar yang dikatakan mengenai dia, namun mereka begitu dibutakan oleh kedengkian terhadap apapun yang mengancam keesaannya. Teman-teman, mari kita ikuti situasi sidang berikutnya. Selamat pagi semuanya. Kita siap lagi untuk mendengarkan renungan BDKA, bukan? Nah, sebelum kita mendengarkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat pada kehendak Tuhan ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami hikmat dan Roh Kudus bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, pada hari ini adalah tema kita diambil dari tentang saksi yang setia dari Matius 26 ayat 63b sampai ayat yang ke-64 ya. Silahkan kalian membacanya di Alkitab yang kalian miliki. Nah, anak-anakku, bahwa pada waktu itu Yesus telah ditangkap rupanya, lalu dia dibawa ke Mahkamah Agama untuk diadili. Di Mahkamah Agama itu yang mengadilinya adalah imam besar. Maka imam besar kemudian membawa Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Selama ditanya di dalam sidang itu oleh imam besar, Yesus lebih banyak diam. Tetapi waktu ditanyakan apakah dia adalah Mesias atau tidak, barulah Yesus berkata, menjawab. Dia berkata, "Engkau telah mengatakannya." Malah imam besar itu menjadi tambah marah. Dan kemudian ia mengoyangkan pakaiannya dan berkata kepada Yesus, "Engkau sudah menghujat Allah." Hai orang-orang, dia menghujat nama Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Benarkah anak-anak tuduhan imam besar tersebut kepada Yesus? Sebetulnya tidak. Apa yang dituduhkan oleh imam besar kepada Yesus itu adalah keliru. Tidak mungkin Yesus menghujat Allah, karena Yesus sendiri anak Allah, bukan? Yesus tidak mungkin berbohong, karena itu bukan sifat-sifat dari Yesus. Sifat dari Tuhan Yesus adalah mengatakan hal yang sebenarnya, kebenaran yang disampaikannya. Walaupun waktu dia menyampaikan kebenaran, anak-anak, ada banyak orang yang gak suka dan tidak mau menerima kebenaran itu. Maka Yesus harus dihukum mati. Anak-anakku sekalian, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap mengatakan kebenaran, bukan? Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus juga mengatakan kebenaran. Walaupun orang yang berkata benar itu seringkali disalah mengerti dan harus menerima resiko. Dia tidak disukai oleh orang lain, dia malah dibenci, bahkan mungkin disakiti dan dianiaya. Kebohongan dan ketidakbenaran itu tidak boleh kita perbuat dalam hidup kita.
Kalau di luar sana banyak anak-anak kecil ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka, mereka suka melakukan kebohongan. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh ya, anak-anakku. Karena apa? Karena kebohongan itu menyedihkan hati Allah. Tuhan tidak mau kita berbohong. Dan Tuhan sedih saat kita berbohong. Mungkin engkau, anak-anakku, itu akan dimusuhi dan dibenci oleh orang lain karena engkau berkata benar. Teman-temanmu mengatakan, wah, dia ya sok suci. Dia tidak mau berbohong. Dia merasa paling suci. Tidak apa-apa anak-anakku. Karena apa? Karena memang Tuhan ingin kita hidup dalam kesucian. Kita menjaga mulut kita untuk hidup suci dan tidak melakukan kebohongan. Tuhan mengasihi orang yang berkata benar dan orang yang berkata dengan sesungguhnya, tetapi membenci orang yang berkata bohong. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penolong bagi kita untuk hidup terus seturut dengan kehendak Tuhan ya anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allahku, terima kasih Tuhan kami boleh diajar bagaimana harus menyatakan kebenaran di dalam hidup kami. Sebagai anak-anak Tuhan kami tidak boleh untuk berbohong dan mengatakan hal yang tidak benar. Kami harus menjaga mulut kami ya Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Tolonglah kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh indah pernyataan di ayat 63 dan 64 bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah bahkan dalam keadaan teramat hina, dan dilanjutkan dengan pernyataan diri sebagai anak manusia dalam keadaan yang mulia. Oh, aku baru tahu. Ini ada dalam inkarnasi Yesus ya, Pak. Bahkan dilanjutkan dengan pemerintahan anugerah Allah saat hari penghakiman untuk meminta pertanggungjawaban setiap orang, termasuk mereka yang mengadili Kristus. Puji Tuhan, karena walau Kristus ditolak manusia, namun Dia telah menebus kita. Apa tujuannya? Ya, supaya kita diselamatkan. Sebab setiap kita secara alami adalah orang berdosa yang menolak anugerah-Nya. Hadiah terbesar ini akan semakin kita mengerti melalui Matius 26 ayat 65 sampai 68. Maranatha.